Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang cantik. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelumnya ada yang tidak masuk? Ini Sudah ya, masuk semua ya. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa. Silakan untuk ketua kelasnya dipimpin doanya. baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Sebelumnya anak-anak ibu udah tahu belum kita mau belajar apa? Nah, jadi kita akan belajar tentang kerjasama Indonesia dengan negara-negara di dunia. Nah, sebelum itu, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama itu, setelah mendengarkan penjelasan dari Ibu harap anak-anak Ibu semuanya bisa menyebutkan atau menyampaikan pengertian dari kerjasama internasional. Terus yang kedua, setelah melakukan diskusi kelompok, Ibu harap anak-anak semuanya bisa membedakan dan menyebutkan bentuk-bentuk dari kerjasama internasional. Terus yang terakhir, setelah kita melakukan diskusi tanya jawab, Ibu harap anak-anak Ibu semuanya bisa dengan benar menyebutkan contoh dari kerjasama Indonesia dengan negara-negara dunia. Oke, sepertinya ngantuk, kita ice breaking dulu. Jadi ice breakingnya, nah ya. Nah, jadi kalau Ibu, jadi kita sama-sama menyanyi. Lihat tangannya, tepuk bersama, lompat ke atas, Oh, beda. Terus putar badannya, itulah vokal A, I, U, E, O. Bisa? Bisa. Tegak dulu dong. Ya, 1, 2, 3. Lihat tangannya, tepuk bersama, lompat ke atas, lalu berputar, itulah vokal A, I, U, E, O. Terima kasih. Sudah semangat semuanya? Sudah. Oke. Nah, sebelumnya di sini Ibu mau nanya nih. Ada yang suka Korea di sini? Ada yang suka dengan anime-anime Jepang? Nah, pastinya kalau kalian suka Korea itu kalian pasti mengikuti sampai ke fashion-fashionnya kan? Nah, kalian membeli barang branded dari luar negeri itu termasuk impor. Nah, di sini nanti akan kita bahas apa sih impor dan ekspor? Bisa? Bisa. Nah, jadi kerjasama Indonesia dengan negara-negara di dunia itu disebut juga dengan kerjasama internasional. Jadi kerjasama internasional itu adalah suatu hubungan yang dilakukan oleh Indonesia dengan negara-negara lain yang bertujuan untuk kepentingan bersama dan juga keuntungan bersama. Itu ada beberapa bidang. Yang pertama itu bidang pendidikan, terus bidang ekonomi, terus juga bidang sosial dan budaya, dan juga bidang kemanusiaan. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, kita lanjut ya. Nah, ini adalah kerjasama di bidang ekonomi. Di
Indonesia sangat aktif dalam kerjasama di bidang ekonomi, khususnya perdagangan dan juga perekonomian. Nah, jadi yang seperti yang dikatakan tadi, ekspor dan impor. Sebelumnya kalian udah tahu sih? Udah tahu apa belum? Apa sih ekspor? Apa sih impor? Belum. Nah, jadi ekspor itu adalah kegiatan di mana kita mengirim barang dari dalam ke luar negeri. Sedangkan impor kita menerima barang dari luar negeri ke dalam negeri. Oke. Ekspor ini contohnya. Coba siapa yang tahu contoh ekspor? Coba. Kopi. Ya, kopi. Terus apa lagi? Ya, apa lagi? Iya, betul sekali. Kalau impor, apa nih yang suka Korea tadi? Ya, ini semua adalah contoh ekspor dan impor. Apa sih manfaatnya? Ya, betul sekali. Jadi manfaatnya itu selain untuk mendapatkan menambahkan pendapatan negara, dia juga bisa memenuhi kebutuhan kita tentunya. Sampai di sini masih ada yang ingin ditanyakan? Masih ada yang jelas? Oke, lanjut kita kerjasama di bidang pendidikan. Siapa di sini yang pernah lihat TikTok? Nah, di situ kita ada pertukaran siswa dari Indonesia ke Jepang, begitu pun sebaliknya. Itu merupakan kerjasama di bidang pendidikan. Siapa di sini yang mau ke Jepang? Saya. Yang mau? Saya mau. Nah, jadi ada pertukaran pelajar, ada program beasiswa. Bisa diperhatikan dulu. Nah, ada program beasiswa. Biasanya siswa-siswa yang berprestasi akan mendapatkan beasiswa kuliah di luar negeri. Nah, apa sih manfaat dari kerjasama di bidang pendidikan ini? Nah, manfaatnya itu selain kita mengetahui budaya-budaya pendidikan di luar negeri, kita juga bisa menerapkan apa-apa saja sih budaya yang menurut kita itu bagus untuk kita terapkan di negara kita sendiri. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Paham semua ya? Bagus. Nah, ini kerjasama di bidang sosial dan kemanusiaan. Siapa di sini yang pernah nonton TV tentang perang antara Iran, Amerika, dan juga Palestina? Nah, kemarin tuh kan kita ada melakukan galang dana, open donasi kan. Nah, itu termasuk kerjasama dalam bidang sosial dan kemanusiaan. Nah, apa sih manfaatnya dari kita melakukan kerjasama di bidang sosial dan kemanusiaan? Siapa yang bisa coba? Membantu orang bencana dan bencana. Oke, apa lagi? Menjaga kesehatan masyarakat. Selain itu, kita juga bisa membantu mereka, misalnya seperti orang Palestina kan, mereka kelaparan, nggak punya makanan. Dengan adanya kita memberikan donasi, maka mereka bisa menyambung hidupnya lagi dan mereka tidak kelaparan. Masya Allah. Terus ini kerjasama di bidang budaya. Nah, di sini ada festival budaya dan pertukaran seni. Indonesia, kalau yang festival budaya, ini Indonesia tampil di festival internasional di mana memperkenalkan kekayaan Indonesia. Nah, jadi di situ tuh Indonesia bisa memperlihatkan apa-apa saja sih budaya yang ada di Indonesia ini. Jadi bisa dikenal oleh negara-negara luar. Begitu juga dengan pertukaran seni, tari, musik, dan pakaian adat yang dipamerkan pada ajang internasional itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada organisasi yang diikuti Indonesia. Yang pertama itu ada ASEAN, PBB, dan juga APEC. ASEAN, ada tahu belum apa itu ASEAN? Belum ya? ASEAN itu adalah sebuah organisasi yang ada di selingkup Asia Tenggara. Nah, terus PBB itu Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dimana menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Nah,
misalnya seperti perang-perang tadi kan, itu PBB itu membantu untuk mendamaikannya gitu. Nah, apa sih fungsi dari kita mengikuti organisasi yang ada di dunia ini? Yang pertama itu menjaga kedamaian, menstabilkan ekonomi, ya. Terus, mengapa kita harus bekerja sama? Untuk memenuhi kebutuhan. Ya, apalagi Menjaga perdamaian. Menjaga ekonomi. Dan kesejahteraan. ya, tepuk tangan dulu dong kita semua ya. Nah, ini adalah sikap yang harus kita tunjukkan. Nah, yang pertama itu saling menghormati tentunya. Jika kita ingin dihormati oleh orang lain, maka kita harus bisa menghormati orang lain. Terus menghargai perbedaan. Karena kita melakukan kerjasama dengan negara-negara luar, pastinya budaya mereka, bahasa mereka itu kan berbeda. Jadi kita harus menghargai itu. Terus juga menjaga nama baik kita. Nah, ini paling penting. Karena apa? Misal kita terlalu banyak mengimpor barang dari luar negeri, itu bisa menghilangkan identitas kita. Jadi kita harus menemukan sikap nasionalisme kita, bahwa kita walaupun barang-barang luar negeri itu bagus, kita masih bisa menggunakan barang-barang dalam negeri karena kualitasnya itu sama gitu. Jadi kita harus menunjukkan sikap nasionalisme. Nah, sampai sini, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya. Nah, jadi Ibu akan kasih pertanyaan. Kelihatannya kalian semua tadi sudah bagus ya menjawab semua ya, sudah paham kayaknya. Jadi Ibu kasih pertanyaan, siapa yang bisa menjawab nanti kita kasih hadiah. Nah, coba sebutkan nama-nama organisasi yang diikuti oleh Indonesia. Nah, 1, 2, 3. Silakan yang lagi, silakan. Yang lain didengarkan ya. Yaitu ASEAN, PBB, Benar nggak? Benar. Tepuk tangan dulu. Ya. Nah, satu lagi. Apa sikap yang harus kita terapkan dalam menyikapi kerjasama antar dunia ini? Ini yang belakang kayaknya apa, silakan. Iya, yang ibu katakan tadi. Sikap apa yang harus kita ini? Bisa apa? Nah, ibu ada LKPD. Suaranya toh? Asik. Jadi ibu ada LKPD. Di sini ibu akan bagi apa ya? 3 kelompok. Nah, nanti tolong dikerjakan ini. Tolong yang ribut yang belakang bisa didengar. Oke. Nah, jadi ini ada yang sudah dijelaskan tadi, ada bidangnya, bidang ekonomi. Misalnya bidang ekonomi ini apa sih contoh bentuk kerjasamanya? Apa coba tadi? Ekonomi, ekspor dan impor. Manfaatnya apa untuk kita? Itu juga begitu pun dengan pendidikan, sosial dan kemanusiaan dan juga budaya. Bisa dipahami? Bisa. Itu masih waktunya 5 menit. Ini kelompok 1, 2, dan 3.
tiga. Dikerjakan ya. Yang kerja tangannya bukan mulutnya. Ya. Oh, silakan. 5 menit ya. Sudah belum? Ada yang sudah? Contohnya? Sudah selesai? Siapa yang sudah? Yang selesai silakan maju, keluarkan kelompoknya 2 orang. Coba ayo maju. Belajar dari ngomong di depan. Yang lain perhatikan ya teman-temannya ngomong di depan. Ayo silakan. Jadi yang pertama di bidang ekonomi, yang pertama ekspor dan impor, manfaatnya itu menambahkan pendapatan negara. Yang kedua, pertukaran pelajar dan juga program beasiswa. Bisa tahu kebudayaan yang ada, pendidikan yang ada di luar negeri. Terus yang ketiga sosial dan kemanusiaan, salah satunya itu bentuk kerjasama, manfaatnya itu membantu korban bencana. Terus yang keempat budaya, contohnya festival budaya, semuanya budaya. Manfaatnya itu budaya Indonesia bisa dikenal. Betul tidak? Kasih tepuk tangan buat teman-teman yang berani. Karena mereka berani, kasih hadiah. Bagi 2 ya. Oke, nah sebelum kita menutup pembelajaran kita karena waktunya juga mau habis ya. Di sini siapa yang mau menyimpulkan? Ya, sayangnya untuk kesempatan kali ini Atika dulu ya. Kamu apa minggu depan masih ada kok, aman. Silakan Atika. Dengan negara lain yang dapat saling menguntungkan satu sama lain, yaitu ada di bidang pendidikan, ekonomi, sosial, kemanusiaan, dan budaya. Kalau di ekonomi itu ada ekspor dan impor, kalau di pendidikan itu adanya pertukaran pelajar, di sosial dan kemanusiaan kita bisa belajar untuk membantu korban bencana, menimbulkan rasa peduli. Kalau di budaya ada memperlihatkan budaya yang ada di Indonesia seperti tari, musik. Terus organisasi yang diikuti oleh Indonesia ada ASEAN, PBB, dan APEC. Ya, tepuk tangan dulu dong teman-temannya. Kasih hadiah dulu. Teman-temannya udah berani menjawab. Nah, jadi kerjasama ini sangat penting ya. Walaupun begitu, kita harus mengingat identitas nasional kita dengan menemukan rasa nasionalisme. Jangan sementang-mentang kita mudah melakukan ekspor dan impor, kita melupakan barang-barang dari hasil negeri kita sendiri. Oke, mungkin cukup untuk hari ini.
Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada siang hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Silakan dipimpin ketua kelas berdoa dulu. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, dan hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa dimulai. Jadi mungkin Ibu cukupkan ya untuk hari ini. Terima kasih atas antusiasnya. Kita beri aplaus dulu untuk kita semua.